Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Semarang. Bagaimana kabar Anda? Kita bersyukur hari ini masih dapat beribadah, memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini bergabung bersama dengan kami ucapkan welcome home. Dan agar kita dapat selalu terhubung, Anda dapat mengikuti atau subscribe akun YouTube GMS Jawa Tengah DIY dan memfollow IG kami GMS Semarang. Jika Anda memiliki pergumulan dan perlu dukungan doa atau belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 08 222 390. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor seperti yang tertera di layar, atau dapat juga memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Bagi jemaat yang rindu terlibat di dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, dapat melakukannya melalui transfer ke nomor rekening seperti di layar dengan memberikan keterangan pembangunan GMS Semarang. Dan sebelum mengikuti ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas keadaan kami yang masih terpelihara di dalam kasih anugerah-Mu. Sebentar kami akan mengikuti ibadah pada hari ini, biar kiranya Engkau melawat kami di dalam hadirat-Mu, biar Engkau disukakan oleh setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, mari kita memuji dan bersorak bagi Dia. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan bagi kita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan
Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut
bisa terjadi. Kuasamu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Sekali lagi katakan, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menyapa Anda semua dan kita bisa beribadah di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Memasuki bulan yang baru, ada sebuah tema yang saya angkat sepanjang bulan ini dan masih berkaitan dengan visi sepanjang tahun 2021, yaitu The Year of Praise and Provision. Tapi kita akan melihat dari sisi God's Provision atau penyediaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan saya beri judul khotbah saya hari ini adalah ketika aku berkekurangan. Kita akan melihat peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab, sebuah kisah bagaimana bangsa Israel waktu itu bagian utara mengalami krisis, mengalami kekurangan. Tetapi anugerah dan penyertaan Tuhan ternyata tak pernah kurang. Itulah yang saya doakan, itulah yang kita percaya Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Sehingga jangan putus asa dulu atau akhirnya curiga bersungut-sungut menghadapi situasi atau kondisi. Mari kita lihat sama-sama Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 sampai ayat 33. Dan kita akan melihat beberapa ayat saya baca lalu kita berhenti sebentar. Saya jelaskan karena demikianlah seharusnya kita merenungkan firman dan memperoleh untayan-untayan hikmat kebenaran daripada Alkitab. Mari kita lihat ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Dikatakan Raja Aram Ben-Hadad mengepung Samaria. Di mana Samaria atau apa Samaria itu? Samaria adalah ibu kota kerajaan Israel bagian utara. Jadi setelah Salomo, anak Daud itu memerintah, setelah pemerintahannya selesai, kerajaan Israel pecah. 10 suku ke utara, ibu kotanya Samaria, dan 2 suku di selatan, ibu kotanya adalah Yerusalem. Dan di Samaria itu memang 2 kerajaan ini baik utara maupun selatan. Silih berganti raja, ada yang takut akan Tuhan, ada raja yang tidak takut akan Tuhan. Utara sama selatan sama-sama tidak konsistennya. Sama-sama up and down-nya. Terutama kalau selatan sih masih mending. Masih lebih baik. Ada raja-raja yang takut akan Tuhan meskipun gak semuanya. Tetapi ada raja-raja yang takut akan Tuhan. Parahnya adalah kerajaan Israel Utara yang ibu kotanya Samaria. Parah, hampir semua rajanya tak takut akan Tuhan. Sehingga ketika mereka meninggalkan Tuhan, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria. Nah itulah konsekuensi Bapak Ibu Saudara. Konsekuensi dosa, konsekuensi kejahatan, konsekuensi pelanggaran pastilah membawa kutuk di dalam hidup kita. Saya meyakini dosa itu seperti ibarat gaya gravitasi. Gaya gravitasi kan menarik semua benda ke bawah. Demikian juga adalah dosa. Tidak ada enak, tidak ada baik di dalam dosa. Menghancurkan iya. Membawa jauh daripada anugerah Tuhan iya. Membawa kita makin ke bawah jelas. Demikian dengan kondisi Israel Utara waktu itu, kota Samaria. Terjadi krisis ekonomi, terjadi kelaparan yang hebat. Apa pesan moralnya kalau begitu? Yang pertama pesan moralnya berarti kalau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena berkat datangnya dari Tuhan, anugerah datangnya dari Tuhan. Saya jadi teringat kisah Ayub pasal yang pertama. Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Lalu dia bertanya, lihat enggak hambaku Ayub yang takut akan Tuhan, jujur, saleh dan menjauhi kejahatan.
Lalu iblis berkata, jelas Tuhan yang memberkati, jelas Tuhan yang melindungi. Nah dari perkataan itu kita bisa mengerti bahwa berkat perlindungan datang dari Tuhan ketika kita tidak berseteru, ketika kita tidak bermusuhan dengan Dia. Jadi kalau hari ini kita mengalami krisis termasuk dalam keuangan, salah satu yang perlu kita evaluasi adalah sebelum ada hal-hal teknis, hal-hal praktis yang harus kita lakukan. Mungkin pekerjaan kita harus kita tambahkan orang yang pandai. Mungkin kita harus berinovasi. Kalau kita kerja ikut orang sebagai kaum profesional, kita harus menambahkan kemampuan mungkin talenta kita. Tapi bukan hanya hal teknis, hal praktis yang kita bingungkan atau sibukkan. Terutama ini, sikap hati kita. Apakah kita bermusuhan dengan Dia? Apakah kita berjauhan dengan Dia? Jangan-jangan setelah kita sibuk cari hal-hal teknis, cari strategi di lapangan, ternyata hubungan kita yang jauh dengan Dia. Karena firman Tuhan berkata, yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan. Sehingga seolah-olah tangannya kurang panjang menyelamatkan, sehingga seolah-olah telinganya kurang tajam untuk mendengar. Padahal Dia itu Allah yang dekat. Dikatakan mengenai Tuhan kita, Dialah Immanuel itu, Allah beserta kita. Tapi penyertaan Tuhan bisa undur, penyertaan Tuhan bisa hilang ketika kita memutuskan untuk hidup di dalam dosa. Kita juga teringat kisah Saul. Dikatakan Saul itu adalah raja pertama loh, umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Meskipun waktu itu bangsa Israel niru-niru bangsa lain pengen punya raja. Tapi jatuh kepada pilihan Tuhan, jatuh pertama kali kepada Saul. Saul awal disertai, dia berperang, dia menang. Tapi sayang di titik tertentu ini, dia meninggalkan Tuhan dan detik dia meninggalkan Tuhan. Ketika dia tidak taat, ketika dia melakukan dosa, Tuhan, roh Tuhan undur daripada dia. Dan detik itu sampai akhir hidupnya menyedihkan, hidupnya terus tergerus jatuh ke bawah. Itulah sebabnya pesan moral daripada ayat yang ke-24 yang kita baca dan ayat 25 adalah kita belajar evaluasi diri, introspeksi diri. Apakah kita melakukan dosa atau kejahatan? Tapi bukan berarti semua krisis ekonomi, krisis keuangan, masalah kita bukan berarti karena dosa. Enggak semua. Tapi kita harus punya kerendahan hati. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk Dia menyelidiki hati dan pikiran kita. Supaya Dia tuntun kita sekiranya ada dosa, kejahatan, kesalahan yang perlu kita ambil sikap bertobat. Jadi saran saya bukan hanya kita sibuk melakukan hal praktis saja, meskipun hal itu perlu dan harus, tapi pastikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Pesan moral yang kedua dari ayat 24 dan 25 ini adalah hargai semua kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini Tuhan memberikan kecukupan, hari ini pekerjaan bisnis kita diberkati, keuangan kita dalam kondisi yang baik, atau bahkan berlebih, berarti ada rencana dan kehendak Tuhan yang perlu kita selesaikan di sana. Hargai, maupun hari ini sepertinya seolah-olah semuanya tampak terbatas, tampak sedikit. Tapi Tuhan berkata, jangan khawatir apa yang kamu hendak makan, minum dan pakai. Karena bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari semuanya itu. Tetapi Bapamu yang di sorga, Yesus berkata dalam Matius 6, tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tenang, Bapa kita tahu kok kita perlu makanan, kita perlu minuman, kita perlu pakaian, kebutuhan pokok Dia mengerti. Tapi Tuhan berkata carilah dahulu kerajaan Allah, maksudnya pastikan Tuhan yang memerintah di dalam hatimu, jangan bermusuhan dengan Dia. Dan hargai semua anugerah Dia. Meskipun kadang kita merasa yang kita miliki gak terlalu banyak. Tapi krisis yang terjadi di Samaria jelas karena dosa. Karena mereka jauh daripada Tuhan. Karena mereka meninggalkan Allah yang hidup, Allah yang benar. Jelas Samaria itu menderita kelaparan hebat. Terjadi krisis moneter, terjadi krisis ekonomi. Satu kepala keledai pun dihargai dengan begitu mahal. Bahkan satu cup tai merpati untuk bahan bakar pun dihargai begitu mahal. Terjadi krisis yang luar biasa. Dan sebetulnya sewaktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian lewat padang gurun, Tuhan sudah berfirman demikian. Kondisi mereka itu, krisis itu Tuhan sudah berkata begini. Ulangan 28.
Ayat 49 sampai 52 dikatakan demikian. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar. Suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti, bangsa asing. Suatu bangsa yang garang mukanya, tidak menghiraukan orang tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak. Perhatikan ayat 51. Yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu. Sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak. Ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu sampai engkau dibinasakannya. Ayat 52. Engkau akan ditekannya di segala tempatmu. Sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu. Yang kau percaya itu di seluruh negerimu. Bahkan kau akan ditekan di dalam segala tempatmu. Di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi masalah penderitaan krisis yang terjadi, kekurangan yang terjadi, itu sudah dinubuatkan atau sudah diperingatkan lebih tepatnya oleh Tuhan. Di waktu-waktu awal ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian lewati padang gurun itu, Tuhan sudah memperingatkan. Kalau mereka meninggalkan Tuhan yang benar, kalau kita meninggalkan Tuhan yang hidup, kelaparan itu terjadi. Akan datang bangsa musuh yang garang mukanya, tidak mengasihi orang tua dan anak-anak. Mereka akan ambil semua. Hasil tanah, anggur, air, minyak, ternak, semuanya. Dan itulah yang terjadi di saat Ben-Hadad Raja Aram itu mengepung kota Samaria. Jadi ketika kita berkekurangan, ketika kita krisis terjadi, salah satu yang harus kita lakukan adalah evaluasi diri. Tapi bukan berarti dengan hati yang tertuduh. Kalau kita sudah melihat dan kita sudah menyerahkan Roh Kudus untuk menyelidiki hati dan batin kita, dan kita melihat segala yang kita lakukan sudah benar dan baik, ingat, itu berarti ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Namanya ujian. Kalau seorang anak-anak kita ujian sekolah, ujian kuliah, di kuliah kita tes. Berarti karena akan ada kenaikan kelas kan. Jadi kalau kita sudah hidup benar, tetap Tuhan izinkan krisis terjadi, ujian untuk kita naik kelas. Tetapi kalau kita melakukan dosa, menjauhi meninggalkan Tuhan, melakukan kejahatan dan pelanggaran, terjadi krisis, jalannya itu bukan ujian, bukan tes. Harus bertobat. Kalau tidak, sesuatu yang mengerikan akan terus terjadi dan bertambah mengerikan. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita. Oleh karena itu pastikan di tahun ini, hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja. Baik-baik itu maksudnya bukan berarti ya gitu-gitu sajalah. Orang Kristen biasa-biasa suam-suam kuku, bukan. Baik-baik itu maksudnya kita tidak jadi musuh dia. Dan harusnya lebih daripada itu. Mintalah supaya Tuhan pakai hidup kita. Dipakainya besar di tangan Tuhan. Kembali lagi dalam perikop 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 tadi. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Mari kita lihat ayat yang ke-26. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok. Datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru. Tolonglah ya Tuanku Raja. Jawab Raja ini. Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur? Raja ini, Raja Samaria ini, Raja bangsa Israel Utara ini, karena raja ini nih. Mereka meninggalkan Tuhan. Ini raja sebetulnya raja yang jahat, raja yang melakukan dosa. Karena raja buat keputusan yang salah. Raja seorang pemimpin. Makanya kita juga Bapak Ibu Saudara sebagai pemimpin gak mudah. Saya percaya juga kepemimpinan itu berpengaruh dalam semua organisasi. Termasuk gereja, kerohanian, perusahaan di luar, bank, pemerintahan, negara. Semua tergantung pemimpin. Bahkan pakar kepemimpinan berkata 80% maju mundur atau jatuh bangunnya organisasi tergantung pemimpinnya. Nah ini pemimpin yang lalim nih, raja lalim. Ini raja yang tidak benar, raja yang tidak takut akan Tuhan. Dialah yang menyebabkan sebetulnya masalah itu terjadi. Bayangkan karena keputusan seseorang pemimpin. Runyamlah ratusan ribu bahkan jutaan penduduk. Hati-hati kalau kita jadi pemimpin. Seorang pria pemimpin di rumah tangga. Orang tua pemimpin buat anak-anak kita. Kalau kita pemimpin di perusahaan, pemimpin di kampus, mungkin kita ikut organisasi. Kita pemimpin di marketplace, pemimpin di lingkungan sosial masyarakat. Pemimpin mungkin kita ikut juga dalam pemerintahan, hati-hati.
keputusan kita. Bukan hanya ketika salah, itu runyam buat kita, tapi runyam buat orang lain. Raja ini adalah raja yang lalim. Tapi heran, ketika ada rakyatnya seorang perempuan minta tolong, dia berkata begini, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Nah, raja ini berkata sesuatu kebenaran sebetulnya, tetapi entahlah motivasi hati Raja Lalim ini. Apakah dia cuma menyindir saja? Lihat loh, Tuhan itu gak nolong kita. Ngapain kita berharap sama Tuhan dan ngapain kamu berharap sama saya? Bisa jadi raja itu punya motivasi atau begitu. Atau dia menyadari bahwa benar ya, kalau Tuhan yang tidak menolong, gak mungkin ada jalan keluar. Tapi sepertinya perkataan itu bukan lahir daripada sikap yang menyadari pertolongan datang dari Tuhan. Karena nanti kita baca ayat-ayat berikutnya. Kayaknya dia ngomong begitu itu sebagai sindiran, sebagai sungut-sungut kepada Tuhan. Seolah-olah dia mau nyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan gak nolong, gimana kita bisa keluar? Seolah-olah dia mau menyindir Tuhan. Tapi di balik perkataannya itu sebetulnya itulah kebenarannya. Kalau kita ingat kembali dalam kitab Mazmur. Ada kata-kata gak semua kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Banyak yang lain, ada Bani Korah, ada Musa juga yang menulisnya. Bahkan salah satunya Raja Salomo, anaknya Daud. Dan di dalam perikop itu, dalam Mazmur itu, Raja Salomo yang hebat, yang punya hikmat, yang membangun istananya megah, membangun bait suci saja megah, begitu luar biasa. Dia berkata begini, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah kita membangunnya. Sia-sialah kita bangun pagi, tidur sampai jauh malam. Karena justru dia memberkati kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Berbicara orang yang dicintai, berbicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Berbicara mengenai tidak berseteru, tidak bermusuhan dengan Tuhan. Tidur berbicara mengenai sikap hati yang berserah. Bahkan Tuhan pun memberkati orang-orang yang demikian. Bahkan Salomo di tengah-tengah hikmat, kekayaan, kehebatan, kesuksesan, keberhasilannya. Dia tulis di dalam Mazmur, akhirnya masuk dalam kitab Mazmur kita. Dikatakan kalau bukan Tuhan yang mengawal, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah kita. Bapak ibu saudara, kita harus mengerti dan menyadari. Perkataan Raja Lalim ini sebetulnya dari hati dia mengerti kok. Mau sindiran kepada Tuhan, mau seperti sesuatu yang bersifat sungut-sungut. Atau dia menyadari, tapi sebetulnya apa yang dia ucapkan itulah kebenarannya. Tapi sayang, Raja Lalim itu berkata-kata sih hebat. Dia sebagai orator yang hebat di depan penduduknya. Tapi sayang, apa yang diucapkan tak dilakukan. Kita sebagai anak Tuhan gak boleh demikian. Apa yang kita katakan harus kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan, kita katakan, kita ceritakan. Kita melakukan apa yang kita katakan dan kita katakan apa yang kita lakukan. Itulah yang seharusnya menjadi prinsip di dalam hidup kita. Raja Lalim ini hanya sebatas, ya kalau Tuhan yang tidak menolong, dengan apa aku menolong? Memang itulah seharusnya dan harusnya dia berbalik. Harusnya dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena Raja Lalim ini penyebab masalah utama daripada Samaria, bangsa Israel Utara itu. Terjadi masalah yang hebat luar biasa. Lanjut ayat 28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya. Raja mencoba bersikap dengan baik. Mungkin hanya untuk sebatas pencitraan belaka. Padahal di dalam hatinya kerusakan itu ditimbulkan oleh dia. Tapi siapa yang menyangka orang kadang pas pakai topeng. Orang hanya menutupi saja supaya dicitrakan dengan baik. Dia seolah-olah peduli dengan rakyatnya. Padahal sebetulnya dia gak peduli. Kalau dia peduli dengan rakyatnya sungguh-sungguh. Seharusnya dia berbalik kepada Tuhan pertama kali. Yang kedua, dia bawa seluruh bangsanya berbalik kepada Tuhan yang benar. Kalau memang dia peduli. Tapi namanya orang motivasi pencitraan belaka. Sama dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengalami kekurangan, mengalami krisis. Ketika kita berkekurangan atau mengalami problem. Jangan hanya mencitrakan diri seolah-olah kita baik, apalagi kita pemimpin di organisasi itu. Justru yang harus kita lakukan adalah cek diri kita. Apakah kita berseteru dengan dia atau tidak. Kalau iya, segera selesaikan itu. Dan kalau sudah selesai, bawa yang lain untuk betul-betul berbalik kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan.
Kalau kita berkata kita suami yang baik, suami yang sayang sama istri, sama anak-anak. Atau kita istri, kita ibu yang baik. Kalau kita merasa kita pemimpin yang baik di perusahaan, di kantor, atau di gereja, atau di pelayanan. Justru kalau kita peduli dengan orang lain, caranya adalah kita jangan bermusuhan. Yang kedua, bahwa orang-orang itu datang mendekat kepada Tuhan. Itulah cara kita mengasihi mereka. Lalu nanti hal yang ketiga berikutnya. Ada hal praktis. Ada hal-hal yang real, yang sederhana yang kita bisa lakukan bagi mereka. Tapi raja ini, raja yang lalim itu. Tanpa dia melakukan pertobatan hati. Dia mencoba menceritakan dirinya. Dia berkata, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata, kepadaku. Jadi ada dua orang, perempuan ini berkata, dia bilang begitu. Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Bayangkan transaksinya saking kelaparan, saking krisis. Transaksinya bukan hanya tukar menukar bahan makanan. Bukan hanya tukar menukar bahan yang mereka miliki, harta benda. Ini tukar menukar anak untuk menyedihkan, tragis, untuk dimakan, untuk dimasak. Ayat 29, perempuan itu melanjutkan. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia, bersama-sama dimakan. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Bapak Ibu Saudara, peristiwa, kejadian kisah yang begitu tragis, menyedihkan, memilukan hati. Saya baca pun memilukan hati, menyedihkan kondisi yang demikian. Bagaimana mungkin seorang wanita, seorang ibu tega memakan anaknya sendiri. Salah satu menurut saya hubungan yang paling dekat adalah hubungan antara ibu dengan anak kan. Bagaimana tidak dekat? Anak itu dikandung minimal 9 bulan 10 hari. Ada yang lebih cepat lahir prematur. Ada yang lebih lama sedikit. Ibu itu mengandung bayi itu dan terjadi kontak batin yang begitu dekat. Belum ketika harus melahirkan entah sesar atau normal pun resikonya nyawa. Hubungan yang salah satu menurut saya begitu dekat adalah antara anak dengan ibu. Tapi bagaimana bisa seorang ibu rela memakan anaknya? Setahu saya orang tua yang berjuang itu rela bahkan orang tua gak makan asal anaknya bisa makan. Tapi ini yang terjadi sebaliknya. Karena apa? Karena kejahatan. Karena apa? Karena dosa. Karena apa? Karena bangsa ini, Israel Utara itu, Samaria itu telah meninggalkan Tuhan yang hidup, Allah yang benar. Itulah kesalahan mereka pertama. Sehingga dosa itu menggulung, bergulir, makin lama makin besar, makin lama makin gawat, makin lama makin bahaya. Itulah sebabnya saya katakan dosa itu seperti gaya gravitasi yang menarik kita ke bawah dan boom, hancurlah kehidupan kita satu saat. Tanpa disadari turun sampai boom, hancurlah kita di dasar permukaan kehidupan kita. Dan maut menjemput kita. Dan kematian kekal menjadi buah, upah dosa ialah maut. Dan maut itu membawa kita ke dalam kematian yang kekal, itulah maut itu. Betapa menyedihkan. Mana naluri seorang ibu, mana naluri orang tua yang membela anaknya, yang peduli anaknya, bahkan yang rela berkorban demi anaknya. Semua dimulai ketika mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan peristiwa ini pun sudah diperingatkan Tuhan. Jadi Tuhan itu baik. Ketika dia memperingati, ketika dia menegur lewat nasihat seseorang, pemimpin rohani, orang tua kita, sahabat rohani, lewat teman kita, lewat firman seperti ini. Kalau dia menegur, jangan menganggap Tuhan jahat. Saya begitu meyakini kalau ada orang yang menegur Anda, bukan karena negative thinking atau netting, atau bukan karena gak suka, tapi karena dia peduli, itu adalah bukti kasih. Bahkan Amsal sendiri mencatat demikian. Hadiah, teguran yang nyata-nyata itu jauh lebih baik daripada surprise hadiah yang tersembunyi, kata Alkitab. Teguran yang nyata-nyata. Lebih baik kita ditegur, dijewer, dicubit istilahnya. Dan kita sadar dibanding kita diberikan kado, diberikan kejutan surprise. Selamat ulang tahun ya, daripada kado surprise. Kata Alkitab, lebih baik kita ditegur dengan nyata. Karena orang itu peduli dengan kita. Jadi kalau kita ditegur, kalau firman Tuhan menegur, kalau pemimpin menegur kita,
Kalau orang tua juga menegur kita sebagai anak-anaknya. Atau pasangan kita memberi masukan. Menegur kita sebagai pasangannya. Lihat, jangan curiga dulu. Itu karena bukti mereka sayang dan peduli. Dan kondisi memakan anak ini, bukan Yesus, Tuhan sudah memperingatkan. Ketika mereka baru saja keluar dari Mesir. Masuk padang gurun, baru mereka memulai perjalanan. Tuhan sudah kasih tahu demikian. Dalam Ulangan 8 ayat pertama sampai ke 6, perhatikan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan sudah kasih tahu, kalau masuk padang gurun, kalau engkau merasa kekurangan, ada masa paceklik terjadi, ada ujian juga kalau kita sudah hidup benar. Tapi kalau engkau meninggalkan Tuhan, inilah bahayanya. Dilanjutkan di dalam Ulangan 28. Ayat 53 dikatakan demikian. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan oleh Tuhan Allahmu dalam keadaan susah dan yang sulit yang ditimbulkan musuh kepadamu. Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya atau terhadap istrinya sendiri atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya. Ayat 55, perhatikan Ulangan 28. Sehingga kepada salah seorang dari mereka itu, ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya. Karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkannya baginya. Dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Bahkan Tuhan sudah memprediksi, memperingati. Kalau engkau meninggalkan, kalau engkau tidak taat melakukan firman, kalau engkau tidak taat melakukan Taurat waktu itu, maka musuh itu akan menekan sehingga engkau akan kelaparan demikian dan engkau akan makan daging anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan. Itu jauh sebelum Raja Lalim ini yang memimpin Samaria memerintah. Tuhan sudah memperingati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita diperingatinya, ditegurnya, Alkitab berkata relakan hatimu dan bertobatlah. Jangan keraskan hati kita. Jangan merasa diri kita paling benar. Lalu menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Jangan. Kalau kita ditegur, kalau kita diperingatinya, karena Tuhan mengasihi. Jauh-jauh sebelum bangsa Israel Utara Samaria itu ibu kotanya. Jauh sebelum musuh Ben-Hadad Raja Aram mengepung, mereka sudah dikasih tahu. Kalau engkau meninggalkan aku, maka engkau akan mengalami kekurangan. Sampai satu masa, engkau akan rela memakan anak-anakmu. Hari ini, mungkin kanibalisme yang seperti ini, mungkin sedikit sekali terjadi di zaman modern. Tapi yang dilakukan orang tua mirip-mirip. Orang tua rela menjual anaknya untuk masuk dalam bisnis-bisnis gelap. Orang tua rela menikahkan anaknya hanya untuk kepentingan, keuntungan orang tua. Supaya dapat materi uang. Mungkin secara memakan daging kanibalisme mungkin tidak dilakukan. Tapi masih ada orang tua yang rela menjual anaknya demi alasan apapun. Dengan cara apapun. Demi uang didapatkan. Dan itulah kengerian yang terjadi dimulai ketika seorang anak Tuhan. Dalam kisah ini ketika seorang raja, ketika sebuah bangsa pergi menjauhi meninggalkan Tuhan yang benar. Ayat 30, kembali 2 Raja-Raja 6. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakanlah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Kain kabung yang dikenakan atau abu yang diletakkan di atas kepala atau mengoyakkan pakaian jubahnya. Itu adalah tanda berkabung, tanda menyesal, tanda bertobat.
Kalau kita baca ayat 30, oh rajanya sudah bertobat ya. Apakah benar bertobat? Ternyata belum. Apa yang diekspresikan di luar, pertobatan yang dilakukan hanya untuk pencitraan di luar tak ada artinya. Jikalau tidak dilakukan sungguh-sungguh dari hati. Buat apa kita koar-koar ngomong di depan, ngomong ketemu dengan orang lain, haleluya puji Tuhan, Tuhan berfirman. Seolah-olah apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan terinspirasi dari Tuhan. Padahal tingkah lakunya minta ampun. Bisnis tipu sana tipu sini. Bekerja tidak jujur. Menyakiti hati orang. Padahal kata-katanya selalu haleluya puji Tuhan. Orang bisa enak mendengar kata-kata itu. Ketika dikeluarkan dari seseorang yang tidak sungguh-sungguh melakukannya. Atau gaya hidupnya bertolak belakang jauh dengan apa yang dikatakan. Percuma di luar tampak baik, percuma di luar tampak mulia, percuma di luar kata-katanya bijaksana, tapi dalam hatinya bobrok. Dalam hatinya jauh daripada Tuhan. Ternyata Raja Samaria ini, Raja Lalim ini, meskipun mengenakan kain kabung dikoyakan pakaiannya, apakah dia bertobat sungguhan? Pertobatan bukan tindakan dari luar. Pertobatan itu menuntut hati. Paulus berkata yang penting bukan sunat lahiriah. Tapi sunat hati. Yang penting adalah pertobatan di hati. Apa itu pertobatan? Pertobatan berarti kita mengembalikan posisi Tuhan dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja. Itulah pertobatan. Itu artinya repent. Repent itu artinya Tuhan, Engkau menjadi Raja kembali dalam hidupku. Selama ini hawa nafsuku, selama ini dosaku, selama ini adalah keinginanku sendiri. Tapi ketika kita bertobat, kita berkata Tuhan, Engkau jadi Raja. Engkau jadi Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ketika kita berkata Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Itulah pertobatan. Pertobatan bukan sekedar bahkan ucapan, bukan sekedar ekspresi di luar. Tapi sikap hati di dalam. Buktinya raja ini gak bertobat sungguh-sungguh, coba perhatikan ayat 31. Lalu berkatalah raja setelah dia pakai kain kabung. Berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Loh. Dia yang buat keputusan salah. Dia mengambil keputusan sehingga bangsanya tersesat. Sehingga bangsanya dikepung musuh. Kok dia menyalahkan Nabi Elisa? Dia menyalahkan hamba Tuhan. Dia mencari kambing hitam. Terbukti kan? Rajanya ini gak sungguh-sungguh bertobat. Dia malah jengkel sama Nabi. Kok bisa? Karena sebetulnya raja ini tahu kok. Seorang nabi ada untuk memperingati. Dan Elisa sudah memperingati. Yang kedua, seorang nabi ada untuk membawa umat bertobat. Dan bangsa itu mengeraskan hati. Dan yang ketiga, seorang nabi ada untuk berdoa kepada Tuhan. Supaya pemulihan dan berkat Tuhan turun dalam kehidupan bangsanya. Sehingga raja itu sebetulnya dari hati, di hati yang terdalam. Hati kecilnya dia tahu. Coba aku dengarkan perkataan Nabi itu. Coba aku dengarkan perkataan firman Tuhan. Coba aku taat. Coba dia berdoa untuk minta supaya anugerah Tuhan ada. Kita diluputkan daripada masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar firman, ketika kita mendengar teguran, siapapun itu, hamba Tuhan hari ini tidak hanya berbicara mengenai full timer di gereja atau pelayan sepenuh waktu di gereja. Hamba Tuhan berbicara mengenai dia adalah seseorang yang mau memberikan hidupnya untuk dituntun oleh Tuhan, satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Berarti tidak terbatas hanya full timer di gereja kan. Kalau kita dikelilingi orang tua kita yang takut akan Tuhan. Suami istri kita takut akan Tuhan. Anak-anak kita takut akan Tuhan. Pemimpin kita takut akan Tuhan. Mereka pun hamba-hamba Tuhan. Dengarkan nasihat yang keluar dari mulut mereka sesuai dengan kebenaran. Itu untuk menyelamatkan diri kita. Jangan salahkan orang lain. Jangan cari kambing hitam. Jangan menyalahkan kondisi keadaan. Justru bertobat dari dalam hidup kita. Itu jalan yang terbaik. Kalau sekiranya ada dosa dan kesalahan.
Tapi kalau sekiranya semuanya segala sesuatu sudah berjalan dengan baik, kita sudah hidup takut akan Tuhan. Anggap kekurangan atau krisis sebagai ujian, tes. Kalau ujian atau tes, pasti ada kenaikan kelas. Jadi dia marah sekali kepada Elisa. Ayat 32 sampai 33. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Elisa langsung tahu. Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengeran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Ayat 33 selagi ia berbicara dengan mereka, selagi Nabi Elisa berbicara, Nabi Elisa sudah dikasih tahu Tuhan bahwa raja itu akan berbuat jahat kepada Nabi Elisa. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Kita lihat, raja ini betul-betul sangat lalim. Hatinya tidak paham, tidak mengerti. Masalah terjadi bukan karena Tuhan. Kalau kita baca Yakobus berkata, kalau setiap orang dicobai karena keinginannya sendiri. Dan kalau ia dicobai, Yakobus berkata, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Karena Allah tidak mencobai dan dia tidak dicobai dan Allah tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dagingnya, oleh hawa nafsunya sendiri. Sehingga selanjutnya dikatakan, kamu bertengkar, kamu iri lihat orang lain. Kamu bertengkar karena kamu pengen sesuatu kamu gak dapet. Karena kamu gak berdoa sih. Atau kamu berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Alkitab menuntun mengajar kita. Raja ini berkata, aku tahu malapetaka ini datang dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Dia tidak dicobai dan dia tidak mencobai siapapun. Jangan salahkan Tuhan bahkan. Ada orang-orang yang protes ketika dia mengalami masalah silih berganti. Dia berkata Tuhan tuh gak adil. Tuhan apa gak peduli dengan kami. Satu masalah belum selesai disusul masalah yang lain. Percaya gak Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tahu kok. Tuhan itu mengerti. Dia gak mungkin ninggalkan kita. Dia gak mungkin membiarkan kita. Dia berkata, mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Justru seharusnya, haruslah engkau berharap terus kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya harapan kita. Tuhan satu-satunya pribadi yang pegang janjinya. Sekali dia berfirman, firmannya iya dan amin. Sekali dia berjanji, dia menggenapi. Peganglah itu. Justru jangan berkata, mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi. Ketika kita kekurangan, ketika aku berkekurangan. Jangan tinggalkan Tuhan justru. Justru berharap lagi kepada Tuhan. Justru kuatkan kepercayaan kita kepada Dia. Dia satu-satunya pribadi yang tidak akan meninggalkan kita. Dan pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar. Sehingga kapal itu ketika sauhnya diturunkan ke dalam laut, kapal itu gak akan pergi kemana-mana. Meskipun kiri kanan depan belakang dikelilingi oleh ombak. Karena jangkar itu membuat dia tetap stay di tempat. Demikianlah pengharapan kita kepada Tuhan seperti sauh yang aman bagi jiwa kita. Lalu 2 raja-raja lanjut. Tadi pasal yang berikutnya kita lanjut pasal yang ke-7. Ayat pertama dan kedua. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini. Sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Di tengah-tengah bangsa yang hatinya jauh dari Tuhan. Bangsa yang lalim, bangsa yang jahat. Raja yang lalim, raja yang jahat. Tetaplah Tuhan itu bela. Tetaplah Tuhan itu sayang. Itulah bukti Tuhan gak pernah ninggalkan kita. Tapi jangan anggap sepi kemurahan Tuhan. Jangan permainkan anugerah Tuhan kalau begitu. Bangsa itu juga jahat, tetap Tuhan peduli, Tuhan berkati. Kalau gitu kita jahat saja, jangan. Kalau Tuhan berbuat baik di tengah-tengah kejahatan kita, hanya untuk menunjukkan Dia perhatian peduli dengan kita. Kalau kita belum mengalami musibah, peristiwa yang mencelakakan kita, padahal kita jahat nih. Lalu kita berkata, tuh kan Tuhan gak lihat, salah.
Tuhan melihat, Tuhan nunggu kita untuk berbalik. Bahkan meskipun akhirnya kalau Tuhan izinkan pukulan keras itu menghantam hidup kita. Pukulan itu pun adalah bukti kasih. Jadi justru jangan tinggalkan dia. Dan jangan anggap sepi atau murahan kasih karunia Tuhan. Kalau kita tidak dihukumnya, kalau kita belum ditekannya, Tuhan izinkan tekanan dan masalah. Bukan karena dia lalai, bukan karena dia gak peduli. Karena dia tunggu kita berbalik justru. Jangan anggap enteng, jangan mempermainkan kasih Tuhan. Meskipun di tengah-tengah bangsa yang belum bertobat waktu itu. Raja Samaria itu masih raja lalim. Tuhan tetap berkata lewat nabinya, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Bum, hidup kita langsung total berubah keadaannya. 180 derajat berubah tiba-tiba. Seperti membalikan telapak tangan begitu saja ketika firman Tuhan diucapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkekurangan, ketika krisis melanda, lakukan bagian kita, terutama pertobatan hati, terutama dengarkan firman-Nya. Karena benar satu patah kata dari Tuhan sanggup membalikan keadaan, sanggup merubah keadaan, langsung boom. Nabi Elisa itu berkata, gak perlu tunggu pemulihannya tahun-tahunan daripada krisis. Besok, kata Nabi Elisa itu. Harga-harga, semua barang-barang makanan akan sangat murah. Lalu perkataan ayat yang kedua, 2 Raja-Raja 7. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ajudan ini, perwira ini gak percaya sama sekali dengan firman Allah. Jawab abdi Allah, yaitu Nabi Elisa itu berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan kalau kita ikuti kisah berikutnya, perwira itu melihat makanan begitu banyak. Karena di satu hari, tiba-tiba tentara Aram itu kaget, ketakutan mendengar derap langkah pasukan sorga tentu saja. Dan mereka lari terbirit-birit tunggang langgang, meninggalkan ternak, harta mereka ditinggalkan begitu saja. Tentara Aram yang jumlahnya seperti pasir di tepi laut tiba-tiba lari ketakutan begitu saja. Karena Tuhan yang menggentarkan mereka, dan tiba-tiba semua krisis langsung berubah. Menjadi bangsa itu makmur seketika, sekejap, hanya sehari saja. Karena beginilah firman Tuhan. Dan ajudan atau perwira itu hanya mendengar, melihat. Dia di depan pintu gerbang, dia terinjak-injak orang. Akhirnya dia mati, meninggal tanpa bisa menikmati. Kalau Anda baca kisah ayat-ayat selanjutnya dalam 2 Raja-Raja 7. Tuhan pakai 4 orang kusta yang sederhana. Orang kusta yang tidak dipandang orang untuk menyelamatkan bangsa Samaria. Dimulai dengan Tuhan menggentarkan tentara Aram itu terlebih dahulu. Karena dimulai dengan beginilah firman Tuhan. Bagaimana menghadapi krisis, bagaimana ketika kita berkekurangan, bagaimana ketika aku berkekurangan, sederhana. Lakukan bagian kita. Secara teknis, secara praktis, iya. Kerja dengan rajin, kerja dengan tekun, bisnis dengan jujur, cari peluang, ya. Cek hati kita terutama, apakah kita bermusuhan dengan Tuhan, melakukan hal yang curang atau tidak. Kalau semua beres, berarti dengarkan firman Tuhan berikutnya. Berikan hati kita, condongan hati kita, mendengar firman-Nya. Bersekutu lewat firman-Nya. Memang di Alkitab tidak ada petunjuk, oh berarti harus buka bisnis A, memang gak ada. Tapi firman Tuhan akan mengajar, menuntun kita. Sehingga satu ketika kita akan diingatkan, diinspirasi bisnis tertentu, pekerjaan tertentu, teman tertentu, koneksi tertentu. Dan lewat firman Tuhan yang diucapkan, boom, langsung berubahlah keadaan. Itulah sebabnya kenapa kita berkata amin kepada firman-Nya. Amin berbicara mengenai kita mengenal siapa yang berjanji. Yang kedua, kita tahu apa yang dijanjikan. Sehingga kita berkata amin kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu pribadi yang tak mungkin ingkar janji. Yang kedua, dengan jelas kita mengerti, paham setiap janji-janjinya tak mungkin tidak digenapi. Janji-janjinya iya dan amin. Dan ketika kita arahkan hati kita, firman Tuhan itu langsung menuntun kehidupan kita. Kalau kondisi di sekitar belum berubah, minimal hati kita sudah berubah terlebih dahulu ketika firman-Nya diucapkan. Kalau hati kita sudah berubah, tinggal tunggu waktu, kondisi di sekitar kita, krisis di sekitar kita akan ikut berubah juga. Meskipun
bisa instan seperti kisah Samaria ini langsung besoknya krisis itu berubah jadi kemakmuran. Atau diberkati atau progresif ada waktunya. Tapi apapun itu percayalah bahwa Tuhan menyertai dan menuntun kita. Dari sepanjang kisah ini ada 3 aplikasi yang kita bisa lakukan. Yang pertama, bertobatlah dengan segenap hati. Kalau ada kesalahan, ada dosa, ada pelanggaran, bertobat dengan segenap hati. Jangan tinggalkan Tuhan. Yang kedua, dengarkan firman Tuhan. Karena satu patah kata dari Tuhan akan mengubah hidup kita dengan begitu drastis, dengan begitu ajaib. Yang ketiga, percaya saja kepada janjinya. Janji Tuhan iya dan amin. Dia tidak mungkin ingkar janji. Janji Tuhan seperti emas, seperti perak yang dimurnikan 7 kali. Dia gak mungkin berdusta. Peganglah janji Tuhan. Dan terimalah God's provision. Sepanjang tahun ini berjalan, anugerah dan kebaikannya akan menuntun hidup kita. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Pejamkan mata kita sejenak. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang menuntun. Dan tak mungkin meninggalkan kami. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan dengan segenap hati kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari jemaat ulangi dari awal. Jadikan doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan dengan segenap hatiku, percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
janji-Mu. Kita sembah Dia. Horalana masyakaralada basyana mata karalada bota karalana ma. Haleluya Tuhan. Kurilana masyukurilada bata karalana masyana mate karalada bo. Engkau yang menyediakan, Engkau yang mencukupkan dalam segala kondisi kami. Terima kasih Tuhan. Kiaralada bosyana mata karalana ma. Mari sembah Dia. Angkat hati dan iman kita kepada Dia. Dialah Tuhan yang menyediakan. Dialah Tuhan yang mencukupkan segala yang kita butuhkan. Haleluya Tuhan. Kurinana basyana mata karala. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu. Dengan lembut sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kami angkat hati dan iman kami hanya kepadamu. Engkau gak pernah gagal, bahkan Engkau gak pernah lalai dalam hidup kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Tak pernah lalai, menepati janji-Mu. Biar musik saja mengalunkan lagu ini. Arahkan hati kita kembali kepada Dia. Tuhanlah yang mencukupkan, Tuhanlah yang menyediakan. Ketika kita berkekurangan, ketika aku berkekurangan, kita mengerti. Ada hal tertentu yang harus kita evaluasi dalam hidup kita. Mungkin kita sudah meninggalkan Tuhan. Kita pergi menjauh daripada Tuhan, berbuat dosa, kesalahan. Itu yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Dosa dan kejahatan kita. Bahkan bangsa Israel pun sudah diperingatkan Tuhan jauh-jauh sebelum ada raja-raja muncul. Salah satunya tadi Raja Samaria itu. Tuhan berkata, kalau engkau meninggalkan dan tidak melakukan firman-Ku, maka kutuk ini bangsa akan menyerbu, kau akan kelaparan. Bahkan kau rela menjual, membuang anakmu. Hari ini evaluasi diri kita, cek hati kita. Kadang kita terlalu disibukkan, dibingungkan dengan hal teknis, praktisnya. Oh kurang modal, berarti kurang uangnya, kurang koneksinya. Peluang pekerjaannya apa? Memang semua itu dibutuhkan hal-hal praktis. Dalam pekerjaan, dalam profesi kita. Tetapi sebelum semuanya itu, cek hati kita biar firman Tuhan mengkalibrasi atau setting ulang hati kita kembali. Apakah kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Lalu yang kedua, peganglah firman-Nya, peganglah, percayalah. Condongkan, sendingkan telinga kita mendengar firman-Nya. Karena satu patah kata daripada Tuhan bahkan sanggup mengubahkan krisis waktu itu. Hanya dalam waktu sekejap, besoknya krisis itu sudah kembali pulih kondisi bangsa Israel Utara itu. Dan yang ketiga, peganglah janjinya. Karena firman-Nya janjinya iya dan amin. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara mengalami krisis, mengalami kekurangan, mengalami pergumulan dalam pekerjaan. Biarkan kau tahu bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Taruh tanganmu di dadamu, izinkan saya berdoa bagi Anda yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, keuangan. Tuhan, kau melihat jemaatmu, umatmu. Kami menyadari Tuhan bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kami cek, evaluasi dalam hati. Dan biarkan umatmu Tuhan, Roh Kudus menyelidiki hati dan batin kami. Hati kami semua. Kalau ada hal yang salah, keliru, tuntun kami kembali kepada jalan-Mu. Berkat-Mu juga ada di tengah-tengah umat-Mu. Ngalami pekerjaan, masalah pekerjaan atau bisnis atau karir mereka. Tuntun mereka. Berikan peluang yang baru, berikan koneksi, berikan sumber daya yang baru itu. Biarkan mereka diberkati secara pekerjaan, keuangan pun. Bukan untuk hidup mereka, memuaskan hawa nafsu mereka. Tapi supaya mereka bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Tapi jauh sebelum berkat Tuhan turunkan. Biarkan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati yang condong kepada firman-Mu. Dan memegang teguh janji-Mu ada dalam hidup umat-Mu. Sehingga umat-Mu disertai sepanjang tahun ini. Di dalam God's provision. Atau penyertaan, penyediaan datang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Diberkatilah setiap umat Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Katakan, menepati janji-janjimu Tuhan. Menepati janji-janjimu. Katakan kepada Dia dengan hormat, dengan ucapan syukur. Katakan, menepati janji-janji. Meteraikan firman-Mu dalam hati umat-Mu. Umat-Mu dituntun dalam berkat anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Saya meyakini God's provision, penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dalam hal keuangan, pekerjaan pun juga menyertai kita sepanjang tahun 2021 ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ini adalah waktu yang tepat untuk menerima Dia. Supaya kita dituntunnya, Anda dituntunnya masuk dalam kehidupan yang baru. Dan selalu dituntun dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kalau Anda mau memutuskan, mengambil keputusan hari ini, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ikuti doa yang sederhana ini dengan segenap hati, dengan suara keras. Katakan demikian, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni, sucikan dan kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan hati aku percaya, dengan mulut aku mengaku bahwa Engkau Tuhan adalah Juru Selamat yang telah mati 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Bangkit pada hari ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa atas hidupku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Katakan, aku percaya namaku mulai hari ini ditulis di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus katakan haleluya, amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan baru di dalam anugerah Tuhan. Dan izinkan kami Gereja Mawar Sharon menjadi bagian, menjadi komunitas, menjadi keluarga rohani untuk menuntun Anda dalam pertumbuhan iman. Oleh karena itu Anda bisa klik link video di atas ini, video welcome home, supaya Anda dituntun di dalam langkah-langkah selanjutnya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berdoa sekali lagi, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Mari satukan hati. Terima kasih ya Tuhan, kami meyakini anugerah-Mu, God's provision, sepanjang tahun ini akan ada senantiasa dalam hidup kami. Mau di dalam masa-masa sukar sekalipun, penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan tak pernah berkurang. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus jemaat Tuhan untuk kembali ke marketplace. Di lingkungan dimanapun mereka berada menjadi garam dan terang bagi dunia. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Dan perhatikanlah kedua tangan-Mu Tuhan akan pegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sehingga apa yang Kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu dalam ketaatan-Mu kepada Dia, Tuhan akan buat segalanya berhasil. Langit di atas-Mu menjadi sorga terbuka, tanah di bawah-Mu menjadi tanah subur. Kemanapun Kau pergi dan melangkah, anugerah Tuhan selalu menyertai. Itulah yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan menjadi berkat. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya akan God's provision sepanjang tahun ini, katakan bersama-sama haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.